Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lestari. Saya sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini, yaitu Berliana Listi, Faisal Idris, Sulaiman Daud Suri, Jasnirani Waruwu, Najwa Nabila, Retno Widianingrum, Sapina, dan Tommy Kristo Nenggolan. Kepada pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat kodratik, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, serta setiap orang. Jadi, itulah penjelasan tentang hak asasi manusia. 2. Ciri-ciri hak asasi manusia terbagi menjadi 4. 1. Bersifat universal, berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial. 2. Tidak dapat dicabut, hak ini tidak dapat diambil secara sewenang-wenang. 3. Bersifat tetap melekat pada diri manusia sejak lahir. 4. Tidak dapat dibagi, semua hak memiliki kedudukan yang sama penting. Yang ketiga ialah macam-macam hak asasi manusia. Beberapa jenis hak asasi manusia yang dimiliki manusia antara lain: pertama, hak asasi pribadi atau hak personal. Hak yang berkaitan dengan kebebasan pribadi yang biasanya termasuk hak memeluk agama, hak menyatakan pendapat, dan hak kebebasan bergerak atau yang biasanya kita bermasyarakat. Yang kedua adalah hak asasi politik. Nah, hak asasi politik ini untuk mengikut serta dalam kehidupan politik. Nah, contohnya biasanya hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan organisasi atau partai politik. Yang ketiga ialah hak asasi hukum. Hak ini biasanya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, hak mendapatkan perlindungan hukum dan hak memperoleh keadilan. Dan yang keempat ialah hak asasi ekonomi. Hak ini ialah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, contohnya seperti hak memiliki sesuatu, hak melakukan jual beli, dan hak mendapatkan pekerjaan. Dan yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Hak ini yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan pendidikan, contohnya hak mendapatkan pendidikan dan hak mengembangkan kebudayaan. Sekian. Contoh hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan hak asasi manusia antara lain: yang pertama, setiap orang bebas beribadah sesuai agamanya. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Yang ketiga, setiap orang berhak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Yang keempat, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Kemudian, pentingnya menghormati hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia sangat penting karena yang pertama, menciptakan kehidupan yang adil dan damai. Yang kedua, menjaga martabat manusia. Yang ketiga, menghindari konflik dan penindasan. Lalu yang terakhir yaitu mewujudkan masyarakat yang demokratis. Dasar hukum HAM di Indonesia. Beberapa dasar hukum HAM di Indonesia antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28A sampai 28C. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kesimpulan,
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara dan seluruh masyarakat agar tercipta kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.